Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji man lam yastati' fa alaihi bisyam fa innahu lahu wijaun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Hadirin yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan berbagai nikmatnya kita masih diberi umur yang panjang dan diberi kesehatan. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga kepada seluruh umatnya yang taat kepada ajarannya sampai akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, pernikahan adalah ibadah. Setiap pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, yang harmonis, yang disertai mawaddah warahmah. Itu konsep dalam agama Islam. Sebagaimana tadi disebutkan dalam ayat Al-Quran, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, menciptakan pasangannya. Setiap jiwa punya pasangannya. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, supaya ketika mereka hidup berpasangan, sakinah, merasakan ketenangan, merasakan ketentraman, merasakan keharmonisan. Keluarga yang sakinah, keluarga yang harmonis akan dicapai apabila niat menikah tentunya yang pertama adalah karena Allah, karena beribadah kepada Allah, karena ingin mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga akan sakinah juga apabila masing-masing pasangan menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Oleh karenanya, setelah berniat ibadah karena Allah, maka masing-masing pasangan harus memahami, harus mengetahui, harus memahami dan melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Apa saja kewajiban suami istri? Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perintah kepada manusia, kepada umat Islam yang sudah menikah, wa ashiruhunna bil ma'ruf, wahai, agar engkau ashiru, memperlakukan hunna, istri-istrimu, khitabnya kepada laki-laki, agar engkau wahai suami, wa ashiruhunna bil ma'ruf, kau perlakukan istrimu dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Itu secara umum. Ayat Al-Quran tersebut merupakan inti dari bahwa kewajiban suami adalah memperlakukan istri dengan baik. Sigoh dalam ayat tersebut adalah sigoh musyarakah, maka berpengertian suami dan istri harus saling memperlakukan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Oleh karenanya, turunan dari ayat tersebut kemudian yang menjadi kewajiban suami adalah, yang paling pokok adalah suami wajib memperlakukan istrinya dengan baik, berkata yang baik, berperilaku yang baik, dan melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Apa saja kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang suami kepada istrinya? Ya, jadi saya akan menjelaskan dulu kewajiban suami kepada istri. Yang pertama,
kewajiban material. Kewajiban material suami adalah membayar mahar. Itu adalah nafkah pertama seorang suami kepada seorang istri. Ketika akad nikah, maka suami wajib membayar mahar. Selanjutnya, suami wajib memberi nafkah. Apa saja nafkah tersebut? 1. Memberi makan. Antu ta'imaha idza ta'imta. Engkau wahai suami memberi makan istrimu jika engkau makan, artinya sesuai kemampuannya. Kemudian wa antaksuha, engkau memberikan pakaian idza kasauta, apabila engkau juga berpakaian. Wala tuqabbih, janganlah engkau menjelek-jelekan istrimu. Wala tadribil wajha, dan jangan pula memukul wajahnya. Kewajiban suami yaitu memberikan makan, berikan pakaian, dan juga menyediakan tempat tinggal. Memberikan makan tentunya makanan yang halal dan baik, karena suami itu wajib memperlakukan istri dengan baik. Berarti makanan juga harus yang halal dan baik, yang akan menyebabkan istrinya sehat di dunia ini dan terhindar nanti di akhirat dari api neraka. Yang kedua, memberikan pakaian juga sama, memberikan pakaian yang sesuai dengan agama, menyuruh istrinya menutup aurat, memberikan pakaian yang bisa menutup aurat apabila keluar rumah. Kemudian boleh enggak suami memberikan istrinya pakaian yang tidak menutup aurat? Boleh saja kalau untuk dipakai di dalam rumah, apalagi ketika berduaan dengan suami. Kemudian kewajiban material yang ketiga, menyediakan tempat tinggal. Suami wajib menyediakan tempat tinggal untuk mereka tinggali bersama istrinya. Sama, ketika menyediakan tempat tinggal, suami wajib memperhatikan tempat tinggalnya ada tempat tinggal yang bisa membawa mereka ke surga. Lihat lingkungannya, siapa tetangganya. Ada pepatah atau hadis begitu, aljar qobladar. Lihat dulu tetangganya, baru membuat rumah, baru memilih rumah di situ. Karena memang kita selalu berdoa dalam doa kita, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, ya Allah kami memohon kepadamu selamat agama. Maka memperlakukan istri dengan baik itu tentunya memberi makan yang membuat agama selamat, memberi pakaian yang membuat agama selamat, sama menyediakan tempat tinggal juga, tempat tinggal yang membuat kita selamat, dekat ke masjid, dekat ke sekolah, lingkungannya orang-orang yang baik, karena lingkungan itu sangat berpengaruh sekali terhadap kehidupan kita dan anak-anak kitanya nanti. Kemudian yang selanjutnya, kewajiban suami non material. Non material itu adalah mendidik agamanya, agama istri. Suami bertanggung jawab atas ibadah seorang istri. Istri itu udah bisa belum sholat, udah betul belum sholatnya, dan lain sebagainya. Suami wajib mencintai, wajib menyayangi, wajib melindungi, dan setia tentunya, karena setia itu nafkah. Kalau suami gak setia, istri itu tidak bahagia, gitu ya. Itu seperti itu. Apalagi kewajiban suami adalah menyediakan waktu sama istri untuk bercanda, untuk mendengarkan curhatnya, dan lain sebagainya. Itu diantara kewajiban suami. Selanjutnya, apa yang menjadi kewajiban istri? Kewajiban istri adalah taat kepada suami. Itu yang pokok. Dan yang terpenting adalah taat kepada suami, melayani hajat biologis suami. Itu. Adapun masak, mencuci, itu sebetulnya kewajiban suami, karena tadi yang menyediakan makan itu suami. Istri itu tinggal makan sebetulnya. Tapi kenapa istri sekarang itu kesannya harus istri yang masak? Sebetulnya istri itu sedang meringankan beban suami.
ketika istri memasak itu istri sedang meringankan beban suami, dan dia ingin pahala, ingin ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kan kasihan ya, suami dari pagi mencari nafkah sampai sore, dia harus masak juga, dia harus mencuci juga. Lalu di mana letak berpasangannya? Karena pilar di antara pilar pernikahan itu adalah berpasangan. Suami istri itu berpasangan harus saling meringankan beban, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itu ya. Membersihkan rumah juga sama sebetulnya kewajiban suami. Karena suami yang wajib menyediakan tempat tinggal. Menyediakan tempat tinggal itu menyediakan tempat tinggal yang layak huni. Maka yang membersihkan rumah itu sebetulnya kewajiban suami. Tapi kenapa sekarang kesannya istri yang harus membersihkan rumah? Pada dasarnya adalah tadi, istri itu sedang meringankan beban suami. Karena kalau suami yang mencari nafkah juga, yang membersihkan rumah juga, kata ibu-ibu di kampung itu, kapan suami saya cari uangnya kalau harus nyapu dulu, kalau harus nyuci dulu, kalau harus masak dulu. Jadi sebetulnya itu adalah pembagian kerja. Kewajiban pokok seorang istri adalah melayani hajat biologis suami. Oleh karenanya ada hadis yang menyebutkan apabila seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidur, kemudian istrinya menolak, dan semalaman itu suaminya marah, maka istrinya dilaknat oleh malaikat. Karena memang itu tugas seorang istri. Kalau masak bisa beli kalau istri nggak bisa, mencuci bisa menyuruh laundry kalau istri nggak punya waktu ya. Membersihkan rumah sama bisa menyuruh orang. Tapi kalau melayani suami, memenuhi hajat biologi suami itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh seorang istri. Makanya sebetulnya tugas pokok taatnya seorang istri itu adalah taat melayani suami di tempat tidur, walaupun sedang dalam kesibukan. Itu dalam keterangan seperti itu ya. Tuh. Ya. Apalagi kewajiban istri itu diantaranya taat kepada suami itu apa? Tidak boleh keluar rumah kecuali seizin suami, tidak boleh menerima tamu kecuali seizin suami, tidak boleh berpuasa sunnah kecuali seizin suami. Menerima tamu bukan hanya tamu yang datang ke rumah. Kalau zaman sekarang kadang ada tamu yang masuknya melalui HP ya, inbox, melalui WA atau hal-hal yang lain yang melalui dunia maya. Itu yang sekarang berbahaya ya. Itu diantaranya kewajiban istri yang soleha adalah as-solihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Istri yang soleha adalah qanitatun, istri yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada suaminya. Hafidhatul lil ghaibi, dia menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada. Itu diantaranya kewajiban istri. Kewajiban istri wajib menghargai suami, wajib menghormati suami. Suami adalah kepala keluarga, dia wajib taat kepada suami. Istri adalah anggota keluarga. Dalam berkeluarga tidak boleh ada dua pimpinan. Setinggi apapun pendidikan istri, serendah apapun pendidikan suami adalah tetap kepala keluarga. Jadi apapun pendidikannya, apapun status sosialnya, suami adalah kepala keluarga, dan istri wajib taat kepada suami. Sebaliknya, suami wajib memberi nafkah walaupun istrinya orang kaya, istrinya banyak uang, maka suami wajib memberi nafkah kepada istrinya, besar atau kecil sesuai kemampuannya. Tuh, ya. Suami adalah pemimpin. Setinggi apapun istrinya pendidikannya, walaupun lebih tinggi, tetap dalam keluarga suami adalah kepala keluarga. Istri wajib taat kepada suami. Itu saja mungkin sebagian dari kewajiban suami istri yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Nanti kita sambung lagi dengan pembahasan yang lainnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.